Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, ini ada berita menarik ya, berita lokal dari media online linggaupost.bacakoran.co. Dasar hukum pembentukan musirawas direvisi. Ini tahapannya. Ternyata dasar hukum pembentukan Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan belum direvisi. Jadi masih memakai undang-undang yang lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 55. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 57 tentang pembentukan daerah tingkat 2 termasuk kota praja dalam lingkungan daerah tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai undang-undang. Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1821. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Musirawas Ali Sadikin mengatakan, saat ini pemerintah Kabupaten Musirawas sedang mempersiapkan data rencana perubahan dasar hukum undang-undang pembentukan Kabupaten Musirawas. Pasalnya, undang-undang pembentukan Kabupaten Musirawas yang dipakai selama ini masih undang-undang lama saat pemerintah Republik Indonesia Serikat RIS nomor 28 tahun 1959. Undang-undang pembentukan Kabupaten Musirawas sama dengan Undang-Undang pembentukan Provinsi Sumatera Selatan. Sudah lama berdiri, namun Undang-Undang pembentukan Kabupaten belum direvisi. Maka dari itulah kita persiapkan data yang diperlukan untuk pembuatan undang-undang, yakni pembentukan Kabupaten Musirawas, kata Ali Sadikin kepada Harian Pagi Linggaupost, Sabtu 22 Juli 2023. Ditambahkannya, dalam revisi Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Musirawas ini sekaligus penegasan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas Utara. Menurut pihaknya, sudah menyiapkan data yang diperlukan untuk pembuatan undang-undang pembentukan Kabupaten Musirawas. Data sudah siap. Dalam penyusunan data ini kita dibantu tenaga ahli dari Komisi 2 DPR RI. Kita tinggal menunggu jadwal kedatangan mereka ke Kabupaten Musirawas, jelasnya. Lebih lanjut, Ali Sadikin menjelaskan data tersebut mencakup luas wilayah Kabupaten Musirawas sebelum pemekaran, DOB Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Muratara. Disebutkannya, luas wilayah Kabupaten Musirawas saat ini setelah dimekarkan 6.357,17 km persegi. Batas koordinat 1020 derajat sampai 1030 40 10 derajat bujur timur dan 20
derajat dan 30 not 38 derajat lintang selatan. Jumlah penduduk 384.333 jiwa. Terdiri dari 14 kecamatan terbagi menjadi 186 desa dan 13 kelurahan. Kabupaten Musirawas dibentuk pada 20 April 1943. Saat itu jumlah anggota DPRD Kabupaten Musirawas ditetapkan 15 orang. Dikutip dari Selayang Pandang Kabupaten Musirawas, disebutkan bahwa awalnya Kabupaten Musirawas wilayah keresidenan Palembang, yakni pada tahun 1825 sampai 1966. Hal ini diawali oleh jatuhnya Kesultanan Palembang dan perlawanan Benteng Jati serta 6 pasirah dari Pasemah Lebar ke tangan pemerintah Belanda. Sejak saat itu Belanda mengadakan ekspansi penyusunan pemerintahan terhadap daerah Ulu Palembang yang berhasil dikuasainya. Sistem yang dipakai adalah dekonsentrasi. Kemudian keresidenan Palembang dibagi atas wilayah binaan Abdeling, yaitu Abdeling Banyuasin and Kubustreken, ibu kotanya Palembang. 2. Abdeling Palembang C. Beneden-Lenden, ibu kotanya Baturaja. 3. Abdeling Palembang C. Bovenlanden, ibu kotanya Lahat. Abdeling Palembang C. Bovenlanden dibagi dalam beberapa onder Abdeling. Of Lematang Ulu, ibu kotanya Lahat. Of Tanah Pasma, ibu kotanya Bandar. Of Lematang Ilir, ibu kotanya Muara Enim. Of Tebing Tinggi, Empat Lawang, ibu kotanya Tebing Tinggi. Of Musiulu, ibu kotanya Muara Beliti. Of Rawas, ibu kotanya Surulangun Rawas. Setiap Abdeling dikepalai oleh asisten residen yang membawahi onder Abdeling yang dikepalai kontrolir. Setiap onder Abdeling juga membawahi onder distrik dengan Demang sebagai pimpinannya. Musirawas berada pada Abdeling Palembang C. Bovenlanden. Pada tahun 1907, onder distrik Muara Beliti dan Muara Kelingi diintegrasikan ke dalam satu onder Abdeling, yakni onder Abdeling Musi Ulu. Tahun 1933, jaringan kereta api Palembang Lahat Lubuk Linggau dibuat antara tahun 1928 sampai 1933. Dibuka pemerintah Belanda. Hal ini menyebabkan dipindahkan ibu kota of Musi Ulu, Muara Beliti ke Lubuk Linggau yang menjadi cikal bakal ibu kota Kabupaten Musirawas. Pada tanggal 17 Februari 1942, kota Lubuk Linggau diduduki Jepang dan kepala of Musi Ulu, kontrolir Demei serta aspiran kontrolir Tenkete menyerahkan jabatannya kepada Jepang pada tanggal 20 April 1943. Jepang mengadakan perubahan instansi jabatan ke dalam bahasa Jepang. Perubahan inilah yang menjadi titik tolak hari jadi Kabupaten Musirawas. Perubahan nama tersebut antara lain onder Abdeling Musi Ulu diganti dengan Musi Kamigun dipimpin Gunce atau Guntuyo, sedangkan of Rawas diganti menjadi Rawas Gun. Demikian rekan-rekan sekalian, kalau dilihat dari sejarah bahwa Jepang menguasai daerah Silampari namanya, Lubuk Linggau, Musirawas, Mulatara waktu itu. Itu pada tanggal 20 April dibentuk daerah baru, dipindahkan ya dari Muara Beliti ke Lubuk Linggau. Dan cikal bakal inilah yang dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Musirawas dengan berdirinya Kabupaten Musirawas. Nah, ini pada 20 April 1943. Maka dari itu umur atau berdirinya Kabupaten Musirawas dianggap lebih dulu dari pemerintah Republik Indonesia. Karena sampai sekarang mengklaim bahwa terbentuknya Kabupaten Musirawas yang saat itu beribu kota di Lubuk Linggau pada tanggal 2 April 1943. Jadi dasar-dasar hukum yang digunakan itu pada tanggal 20 April 1943
dan undang-undang dibentuk oleh pemerintah setelah merdeka tahun 59. Dan perlu kita ketahui rekan-rekan sekalian bahwa undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Musirawas tersebut itu di masa Republik Indonesia Serikat. Ini menurut keterangan asisten 1 ya. Dan sepengetahuan saya, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat itu umurnya berapa tahun ya? Kira-kira tahun 1949 sampai 1950 masalah. Sedangkan 59 itu kembali kepada dekret Presiden untuk mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, pemerintahan Republik Indonesia Serikat itu pada tahun 50 dikembalikan kepada maunya ke pemerintahan yang lama, tidak serikat lagi sebagai negara kesatuan. Maka konstituante pada saat itu dan pemerintah Republik Indonesia perubahan dari Republik Indonesia Serikat, maka digunakanlah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Namun dalam perjalanannya, karena pada saat itu kita masih menganut parlementer, jadi kabinet ini jatuh bangun ya. Perdana Menteri itu bisa dimakzulkan dari parlemen, kekuatan parlemen yang mendukungnya. Sejauh mana banyak dukungan melalui partai, maka akan kuat Perdana Menteri dalam memerintah. Tapi kalau partai-partai tersebut membelot, artinya mengambil oposisi, itu Perdana Menteri bisa dijatuhkan. Maka para cerdik pandai, para tokoh bangsa menganggap bahwa sistem parlementer tidak cocok bagi kita. Maka kembali kepada UUD 1945 pada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kembalilah negara kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia hingga kini. Paham yang dianut adalah paham sistem presidensial, di mana sistem presidensial ini sangat berbeda dengan sistem parlementer yang tergantung pada kekuatan di parlemen. Kalau tadinya Perdana Menteri bisa dijatuhkan, bisa dimakzulkan, katakanlah bisa diganti atau dikudeta apabila dukungan di parlemennya kurang atau melemah karena membelotnya partai-partai politik yang ada di parlemen. Tetapi kalau sistem presidensial tidak demikian. Kekuatan ada di tangan presiden. Pada hakikatnya sebenarnya sistem presidensial ini seluruh anggota DPR itu sebenarnya adalah oposisi. Karena apalagi yang sekarang yang memilihnya adalah rakyat. Presiden itu sebenarnya bersahabat dengan rakyat, berkubu, berkelompok dengan rakyat. Dan DPR itu sebagai oposisi. Oposisi di sini maksudnya sebagai pengawasan yang paling penting di situ. Jadi presiden tidak takut dengan DPR untuk dijatuhkan. Akan menjadi sulit dijatuhkan presiden ini karena DPR atau parlemen tidak bisa menjatuhkan secara langsung. Perlu 3/4 anggota DPR mengajukan ke MPR dan 2/3 anggota MPR menyetujui, baru diajukan ke MK. MK memutuskan apakah presiden ini mau dimakzulkan apa di mana sesuai dengan alasannya berdasarkan peraturan undang-undang. Maka MK menyampaikan kepada MPR untuk katakanlah mengeksekusi presiden tersebut. Jadi jalurnya lebih panjang kalau sistem presidensial, beda dengan sistem parlementer. Ada demikian rekan-rekan sekalian, sebagai tambahan sedikit ya, namanya berpendapat